NPM 21220107 sebagai Kepala Ruangan. Saya Arina Manaskana, NPM 21220109 sebagai bidan. Saya Dia Kriyanti dengan NPM 21221036 sebagai perawat 1. Saya Pradul Ain dengan NPM 21220155 sebagai perawat 2. Saya Kristina Ningsih, NPM 21220154 sebagai perawat 3. Perkenalkan, nama saya Siva Maliana, NPM 21220105 sebagai ibu hamil 1. Perkenalkan, nama saya Agana Putri, NPM 21220106 sebagai ibu hamil 2. Perkenalkan, saya Dinda Yansa Putri dengan NPM 21220138 sebagai keluarga pasien 1. Perkenalkan, nama saya Elsa Sabrina Nugroho, NPM 21220139 sebagai keluarga pasien 2. Perkenalkan, saya Celia Agustin dengan NPM 21220118 sebagai ibu hamil 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk perawat dan bidan yang sudah menyempatkan hadir pada rapat perdana ini. Sebelum mulai rapat, alangkah baiknya kita berdoa untuk agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Baik, perawat dan bidan, apakah ada yang ingin disampaikan? Mungkin Ibu silakan. Begini Bu, di ruang maternitas ini banyak ibu hamil yang mengalami kelemahan pada kehamilannya, sehingga beresiko mengalami kehamilan prematur. Dan menurut Organisasi Dunia atau WHO pada 2018 menyebut bahwa dalam situs resminya setiap tahun terjadi 15 juta kelahiran bayi prematur. Saya dan perawat yang ada di sini berencana akan mengadakan penyuluhan tentang pencegahan kehamilan prematur. Iya Bu, kami berencana akan melakukan penyuluhan di ruang maternitas ini dimulai dari ruang pelatihan. Baik, rencananya kalian akan melakukan penyuluhan kapan? Kami berencana melakukan penyuluhan besok. Baik, jika besok kalian akan melakukan penyuluhan, tolong dipersiapkan dengan matang dan jangan lupa beritahu kepala keluarga pasien juga. Baik, terima kasih. Memang kami juga akan memberikan penyuluhan kepada pasien dan keluarga pasien juga. Baik, jika seperti itu, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Tidak. Baik, jika tidak, saya cukupkan rapat pada pagi hari ini. Siapkan penyuluhan besok dengan matang dan semangat. Sebelum menutup rapat, marilah kita berdoa bersama-sama. Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, kami para perawat, bidan dan kepala ruangan berencana akan melakukan penyuluhan tentang pencegahan kehamilan prematur pada pukul 10 pagi ini ya Pak, Bu. Iya. Dan diharapkan ibu-ibu sekalian didampingi oleh keluarga atau suaminya ya Bu. Maaf, ibu yang ini gimana keluarganya Bu? Suami saya masih keluar, tadi saya telepon ya. Diusahakan untuk datang ke sini ya Bu. Baik, sus. Karena di ruangan bangsa Melati ini banyak yang mengalami kehamilan prematur dan angka kehamilan prematur ini sangat tinggi, maka dari perawat dan bidan dan juga kepala ruangan akan melakukan penyuluhan terhadap bapak dan ibu sekalian. Iya, kami harap Bapak Ibu dapat bekerja sama dengan mendengarkan selama penyuluhan ya Pak Bu. Kalau begitu, kami pamit dan akan kembali untuk melakukan penyuluhan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami rekan perawat, bidan dan kepala ruangan akan melakukan penyuluhan pada pagi hari ini dengan tema pencegahan kehamilan prematur yang bertujuan untuk mengurangi angka kehamilan prematur di Indonesia ya Bapak Ibu. Iya. Dan di sini sebelum memulai acara penyuluhan lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai.
Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Ruangan dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan dan tim perawat bidan yang telah bersedia mengadakan acara penyuluhan kesehatan ini. Saya harapkan dalam penyuluhan ini bisa membantu pasien kita atau ibu hamil agar angka kejadian prematur dapat berkurang. Saya harapkan kepada Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini agar menyimak materinya sampai selesai. Terima kasih ya Bapak Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Ruangan yang telah memberikan sambutan. Langsung saja untuk materi pertama disampaikan oleh Perawat Ayu. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Ibu-ibu di sini apakah sudah ada yang tahu apa itu kelahiran prematur? Kok itu sebelum waktunya, Mbak? Ya benar. Prematur atau kelahiran prematur yaitu kondisi di mana suatu hal itu waktunya. Kemudian apa sih penyebab dari kelahiran bayi prematur ini? Pertama ada ketuban pecah dini atau KPD. Ketuban pecah dini ini dimaksud yaitu keluarnya cairan berupa air dari vagina setelah kelahiran berusia 22 minggu. Kemudian yang kedua penyebabnya yaitu infeksi. Infeksi di sini yaitu infeksi akut pada cairan ketuban, janin dan selaput karion yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ketiga yaitu kelainan uterus. Kelainan uterus ini uterus yang tidak normal mengganggu resiko terjadinya abortus spontan dan persalinan prematur. Kemudian yang keempat yaitu vaginitis bakterialis. Vaginosis bakterialis adalah sebuah kondisi ketika flora normal vagina predominan Lactobacillus yang menghasilkan hidrogen peroksida digantikan oleh bakteri anaerob seperti Gardnerella vaginalis, spesies Mobilusus dan Mycoplasma hominis. Kemudian yang kelima yaitu komplikasi medis dan obstetrik. Dan banyak lagi penyebab lainnya. Selanjutnya materi berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Tina. Baik, terima kasih Mbak Arin. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan bahaya atau akibat yang ditimbulkan oleh persalinan prematur. Yang pertama yaitu lahirnya bayi yang beresiko terjadi infeksi neonatal atau 1 bulan kelahiran. Yang kedua yaitu infeksi endometrium atau spesies yang lambatnya penyembuhan luka episiotomi. Yang ketiga yaitu beresiko terjadi persalinan prematur lagi di persalinan selanjutnya. Baik dari saya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Bidan untuk melanjutkan penjelasannya. Baik, terima kasih Perawat Tina. Saya akan lanjutkan yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi ada 2, yaitu janin dan plasenta, dan yang kedua ibu. Yang pertama janin dan plasenta. Faktor yang beresiko terjadinya kehamilan prematur adalah sebagai berikut. 1. Perdarahan trimester awal. Yang kedua, perdarahan antepartum. Yang ketiga, ketuban pecah dini. Yang keempat, pertumbuhan janin terhambat. Yang kelima, cacat bawaan janin. Yang keenam, kehamilan ganda. Dan yang ketujuh, polihidramia. Yang kedua adalah dari ibu. Yang pertama yaitu umur ibu. Usia reproduksi yang optimal adalah dalam kisaran 20-35 tahun. Yang kedua, paritas. Jumlah anak yang pernah dilahirkan seorang wanita berpengaruh pada resiko kehamilan prematur. Yang ketiga, keadaan sosial ekonomi. Pengetahuan dan makanan yang dikonsumsi ibu tentu berpengaruh pada kondisi kehamilan, janin, serta persalinan nantinya. Yang keempat adalah
Riwayat persalinan prematur sebelumnya. Riwayat persalinan prematur dan abortus merupakan faktor yang sangat erat pada persalinan prematur berikutnya. Yang kelima, faktor gaya hidup, perilaku seperti merokok, gizi buruk, dan penambahan berat badan yang kurang baik selama kehamilan, serta penggunaan obat seperti kokain atau alkohol telah dilaporkan memainkan peranan penting pada kejadian dan hasil akhir bayi dengan berat lahir rendah. Yang keenam adalah trauma. Trauma yang disebabkan oleh terjatuh, perut terpukul, fetus akan merangsang kontraksi pada miometrium yang memicu membran selaput ketuban. Dan bagaimana sih pencegahannya? Apakah ada yang tahu? Saya, Bu. Ya, silakan, Bu. Minum air putih yang cukup, istirahat yang cukup, dan juga makan makanan yang bergizi. Ya, benar. Apa yang dikatakan Ibu Adiana yaitu 1. Asupan air yang cukup. Yang kedua, istirahat di tempat tidur. Yang ketiga, pantau kontraksi uterus. Yang keempat, pembedahan sirkulasi pada serviks inkompeten. Yang kelima adalah jangan merangsang puting saat menyusui. Yang keenam, obat-obatan yang menghentikan atau menunda persalinan. Dan yang ketujuh adalah antibiotik atau pengobatan lain untuk infeksi jika memungkinkan. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada rekan perawat dan bidan yang telah menjelaskan penyuluhan. Selanjutnya, apakah Bapak Ibu tadi yang dijelaskan oleh perawat dan bidan sudah jelas? Sudah. Jadi kehamilan prematur itu bayi keluar sebelum waktunya, Bu. Penyebabnya yaitu kelainan uterus, ketuban pecah dini, dan vaginitis. Cara pencegahannya yaitu dengan asupan cairan yang cukup dan istirahat yang cukup. Baik, benar Ibu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin Ibu, untuk ibu dengan kondisi diabetes itu apakah beresiko kelahiran prematur? Oh, baik. Terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Selanjutnya akan dijawab oleh perawat Ain. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Syifa. Ibu hamil dengan penyakit diabetes tipe 1 dan tipe 2 yang tidak terkontrol selama kehamilan dapat menyebabkan bayi lahir prematur. Dokter terkadang juga menyarankan ibu hamil dengan diabetes gestasional yang tidak terkontrol untuk melahirkan lebih awal untuk menghindari risiko kesehatan ibu dan bayi. Apakah dapat diterima jawabannya, Ibu? Baik, terima kasih, Sus. Baik, terima kasih perawat Ain telah menjawab. Apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya, Bu. Iya, silakan. Perilaku buruk apa yang menjadi faktor resiko ibu hamil dalam keadaan kelahiran prematur? Baik, terima kasih pertanyaannya. Selanjutnya akan dijawab oleh perawat Dina. Dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari keluarga pasien. Kehamilan prematur ini berisiko dialami oleh ibu hamil yang sering merokok atau menghirup asap rokok, mengonsumsi minum beralkohol, menggunakan naksa atau kurang gizi. Namun memiliki salah satu atau beberapa faktor tersebut bukan berarti ibu hamil dapat berisiko melahirkan secara prematur. Begitu juga sebaliknya, tidak sedikit ibu hamil yang tidak memiliki faktor resiko di atas dapat mengalami kelahiran prematur. Baik, terima kasih perawat Tina atas jawabannya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Saya. Iya, dipersilakan. Apakah stres dapat mempengaruhi kehamilan prematur? Baik, Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja kepada bidan Arin untuk menjawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Adiana. Ketika seseorang tidak bisa menjaga kesehatannya dengan baik dan sering stres selama kehamilan, ini bisa menyebabkan berbagai bahaya untuk dirinya sendiri maupun janin. Ibu hamil yang stres selama kehamilan bisa meningkatkan risiko bayi terlahir prematur bahkan keguguran. Baik, terima kasih kepada bidan Arin yang telah menjawab pertanyaan dari Ibu Adiana, dan terima kasih kepada rekan perawat serta bidan dan kepala ruangan yang telah menjelaskan tema dari penyuluhan kita kali ini.
Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah bekerja sama dengan baik dan sudah mendengarkan dengan baik. Selanjutnya untuk menutup acara penyuluhan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.